Pemakaman memang identik dengan suasana seram. Bagi banyak orang, pemakaman merupakan tempat yang memiliki energi negatif, sehingga harus dihindari. Seperti beberapa pemakaman di dunia berikut ini. Karena berbagai kisah atau legenda yang menyertainya, makam-makam berikut ini terkenal akan kemisteriusannya, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Kebenarannya memang masih dipertanyakan, namun banyak orang yang mempercayai kisah misteri di balik makam-makam tersebut secara turun-temurun. Apakah kisah-kisah itu benar? Semuanya kembali pada kepercayaan Anda. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kisah misteri di balik makam. Sebelum mengetahui kisahnya, para pelancong yang melihat nisan di pemakaman Shankill, Lurgan Craigavon, Inggris ini pasti akan bertanya-tanya. Di nisan tertulis, Marjorie McCall, live once, buried twice, yang artinya hidup sekali, namun dikubur 2 kali. Tulisan ini bukan tanpa alasan. Wanita yang dimaksud kabarnya pernah bangkit dari kuburnya setelah dipastikan meninggal karena demam parah yang diakibatkan oleh suatu virus atau penyakit pada tahun 1705. Wanita yang berasal dari Irlandia ini dikubur bersama sebuah cincin yang sangat mahal. Cincin ini tak bisa dilepas karena jarinya sudah membengkak. Beberapa waktu kemudian ada perampok yang menggali kuburan Marjorie untuk mengambil cincinnya. Saat para perampok memotong jarinya untuk mengambil cincin, wanita ini tiba-tiba duduk dan berteriak. Konon ia pun berjalan sampai ke rumahnya. Ketika itu sang suami yang seorang dokter tengah bersama dengan anak-anaknya. Betapa terkejutnya mereka melihat Marjorie kembali hidup. Jika kebetulan Anda sedang berlibur di New Brunswick, Amerika Serikat dan menonton bioskop di Lewes, jangan merasa aneh saat melihat sebuah kuburan di tengah area parkir. Menurut legenda, ini adalah kuburan wanita bernama Mary Ellis yang meninggal tahun 1828. Area ini merupakan bagian dari hutan di mana Mary Ellis dikuburkan. Kuburan ini berada 2 meter lebih tinggi dibanding permukaan tanah sekitarnya. Konon, seorang pelaut pernah jatuh cinta pada wanita tua itu. Sang pelaut berjanji akan kembali ke pelukan Mary setelah melaut. Demi menunggu kekasihnya kembali ke darat, wanita ini pun setia hingga akhir hayat. Konon, kuburan yang ada di pelataran parkir ini adalah tempat Mary Ellis menunggu sang pelaut untuk melihatnya datang dengan kapal dari Danau Raritan di New Jersey, Amerika Serikat. Selanjutnya ada 2 kuburan misterius di pemakaman Portland, Oregon, Amerika Serikat. Selama setengah abad, makam ini ditutup untuk umum tanpa banyak orang yang tahu apa kisah di baliknya. Hingga akhirnya kisahnya pun terungkap. Adalah pengrajin kayu bernama George Ray yang memiliki istri bernama Charlotte Crawford. Kemudian Charlotte mengalami sakit jiwa lalu meninggal pada tahun 1914. Ketika itu George Ray berjanji untuk terus setia padanya seumur hidup. Namun di tahun yang sama, George Ray menikahi Elizabeth Maxwell, pelayan yang berbeda usia dengannya 25 tahun. 4 tahun kemudian Ray meninggal dan ia meminta untuk dikubur di sebelah sang istri, Charlotte Crawford. Kini makam itu dibuka untuk umum selama 90 menit setiap tahunnya. Lalu, mengapa hanya 90 menit? Ya, itulah yang menjadi misteri hingga sekarang. Di pagi yang tenang pada tahun 1897, ada sebuah pesawat yang diduga milik alien jatuh di kota yang tenang, Aurora, Texas, Amerika Serikat. Menurut berita di koran setempat, kapal ini mengalami kerusakan mesin hingga terjatuh dan menabrak sebuah kincir angin. Satu-satunya penumpang yang ada di dalam pesawat adalah sang pilot yang memiliki ukuran tubuh mini. Ia pun meninggal dan bentuk tubuhnya tidak bisa dikenali. Maka dianggaplah pilot ini sebagai alien. Tubuh yang diperkirakan sebagai alien ini dikubur di pemakaman Aurora dengan nisan yang tak ditulisi apa-apa. Kebenaran kisah ini masih menjadi misteri, karena banyak orang yang berpikir kisah ini hanya isapan jempol semata, karena tidak adanya bukti yang cukup. Kebenarannya pun belum bisa dipastikan, karena pihak pemakaman menolak untuk dilakukan penggalian terhadap kuburan tersebut.
Pemakaman St. Louis di Los Angeles, Amerika Serikat sekilas terlihat seperti pemakaman biasa. Tapi tidak jika Anda tahu ada makam siapa di dalam sana. Menurut sebagian orang, di sana terdapat makam Mary LaView, seorang penganut ilmu sihir dari Afrika, Voodoo. Selama hidupnya, Mary terlihat seperti manusia normal. Namun sebenarnya ia adalah salah satu praktisi Voodoo yang paling terkenal di dunia. Saat ini banyak pengunjung yang mendatangi makamnya dan meninggalkan coretan tanda silang sebanyak 3 kali. Konon, ini bisa memanggil arwah Mary dan memintanya melakukan hal yang diinginkan oleh sang pemanggil. Menurut legenda di Kansas, Amerika Serikat, ada manusia setengah iblis yang dibunuh dan dimakamkan di pemakaman Stoll di kota tersebut. Oleh karena itu, pengunjung diharapkan hati-hati jika ingin menjelajah pemakaman ini. Karena menurut Haunted America Tours, ada penyihir wanita yang juga dikubur di sana. Penyihir ini biasanya menjelma menjadi wanita tinggi dengan rambut putih. Di sebelah kuburan sang penyihir bersemayam suaminya yang ternyata ia tak suka. Akibatnya, masih menurut cerita setempat, tanah di kuburan itu seperti digali lagi. Dari cerita yang beredar, penyihir tersebut pernah beberapa kali memindahkan mayat suaminya agar tidak berada di sebelahnya. Kemistisan pemakaman ini sudah dikenal di mana-mana. Meski begitu, pemerintah setempat menutup kuburan ini untuk umum. Kuburan yang satu ini terletak di Praha, Republik Ceko. Kuburan tersebut merupakan kuburan Yahudi tertua di Eropa yang sudah digunakan sejak awal 1400-an. Sekitar 12.000 batu nisan berdiri di tempat ini, dan 100.000 orang dimakamkan di sini. Para pengikut Yahudi percaya menggantikan dan memindahkan orang mati dari kubur mereka atau menggunakan kembali kuburan sangat tidak diperbolehkan. Untuk mengikuti kepercayaan ini, tanah tambahan baru dibeli dan ditempatkan di atas makam tua. Hasilnya adalah 12 lapisan tanah dapat ditemukan di pemakaman ini. Kuburan ini juga digunakan sebagai tempat istirahat dari Rabbi Yehuda Loew yang dipercaya sebagai orang yang menciptakan golem atau monster dari lumpur dan batu. Ia menciptakan golem untuk melindungi orang Yahudi dari penganiayaan, tapi kemudian golem tersebut malah tak terkendali. Pemirsa, itulah 7 kisah misteri di balik makam versi On The Spot. I'm ready to go. I'm standing here outside. Kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 pada 28 Desember 2014 lalu meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi kita semua. Dan hingga kini, gabungan tim Basarnas masih terus melakukan pencarian korban, dibarengi dengan penantian dan harapan dari keluarga korban yang belum ditemukan. Berbagai kisah mengharukan para penumpang pun muncul dari tragedi ini, baik yang sudah ditemukan dan yang belum ditemukan. Pemirsa, berikut On The Spot merangkum 7 kisah di balik tragedi pesawat AirAsia. Serda Mahmud Junianto, personel Basarnas yang mengambil jasad pertama korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di Laut Jawa. Kala itu 3 hari sudah Mahmud dan tim yang tergabung dalam tim pemantau laut dan helikopter berputar-putar di atas laut yang diduga kuat sebagai lokasi jatuhnya pesawat yang mengangkut 155 penumpang dan 7 kru itu. Setelah melewati pencarian yang melelahkan, akhirnya Mahmud dan tim melihat objek yang diduga sebagai serpihan pesawat AirAsia. Dengan merambat seutas tali tambang dari ketinggian 25 meter, Mahmud turun secara perlahan mendekati objek. Dan ia pun terkejut saat objek yang dikira serpihan pintu itu ternyata adalah tubuh perempuan. Selama 20 menit, pria yang merupakan penyelam Basarnas ini berusaha menggapai tubuh perempuan itu hingga nekat terjun ke laut dan berenang di tengah ombak setinggi 4 meter. Karena khawatir dengan keselamatan jiwanya, rekan-rekan lain meminta Mahmud untuk naik kembali ke helikopter.
Akhirnya tubuh itu dievakuasi oleh tim SAR yang berada di kapal perang Indonesia. Jasad perempuan itu kemudian dievakuasi dan dari hasil identifikasi bernama Hayati Lutfiah Hamid. Jenazah yang pertama kali ditemukan ini pun diserahkan kepada anggota keluarga dalam sebuah upacara singkat di Rumah Sakit Polisi di Surabaya. Dan peti jenazah kemudian dibawa ke kampung halaman Lutfiah untuk disolati dan dimakamkan. Berikutnya adalah kisah keluarga pilot pesawat AirAsia QZ8501 Kapten Irianto. Putri sulung Kapten Irianto yang bernama Angela Anggi juga merasa sangat kehilangan ayah tercintanya. Ia sangat berharap sang ayah yang masih belum ditemukan ini bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya di rumah. Hampir setiap hari setelah kejadian tersebut, Angela kerap menuliskan rasa rindunya kepada sang ayah. Ia beberapa kali memposting fotonya bersama sang ayah, serta menuliskan berbagai harapan dan doa melalui akun media sosialnya. Salah satunya adalah pada saat gadis 25 tahun ini berulang tahun pada 8 Januari 2015 kemarin. Dia sangat berharap sang ayah bisa bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dalam postingan itu, Angela juga mengunggah foto perayaan ulang tahunnya tahun lalu. Kapten Irianto merangkul Angela, sementara sebuah kue tart dengan angka 24 berada di depan mereka. Selain itu, salah satu postingan tulisannya yang paling menyentuh hati adalah permintaan Angela agar sang ayah segera pulang ke rumah untuk bertemu adik dan ibunya walau untuk sebentar saja. Angela merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya Arya Galih Gegana yang berusia 8 tahun dikabarkan masih belum mengetahui kejadian yang melanda ayahnya itu. Ia hanya mengetahui bahwa ayah pilotnya ini masih bekerja menjalankan tugas di luar sana. Spend all your time waiting for that second chance. Kisah sedih turut dirasakan oleh Louis Sidarta. Tunangan yang bernama Alain Octavianus Yaun diyakini berada di antara korban penerbangan AirAsia QZ8501. Keluarga korban berencana ingin merayakan liburan sebelum Alain menikah. Louis sang tunangan pun tadinya akan berangkat bersama ke Singapura bersama Alain dan 3 saudara serta kedua orang tuanya di hari Minggu 28 Desember 2014. Namun perempuan 25 tahun ini akhirnya tidak jadi berangkat dan akan menyusul keesokan harinya lalu janjian untuk bertemu di Singapura. Namun takdir berkata lain. Louis mendengar berita pesawat hilang dari radio saat menuju bandara. Ia kemudian mencari tahu dan ternyata itu adalah pesawat yang ditumpangi oleh Alain, pria yang merupakan tunangannya. Peristiwa ini membuat Louis terpaksa membatalkan pernikahan yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan Mei 2015 mendatang. From this dark cold hotel room and the endlessness that you... Berikutnya adalah kisah pasangan Korea Park dan Lee yang memeluk bayinya saat AirAsia jatuh. Tim Disaster Victim Identification atau DVI berhasil mengidentifikasi 2 jasad yang ditemukan tim penyelam TNI AL pada Jumat 9 Januari 2015 di dasar laut tak jauh dari lokasi ditemukannya ekor AirAsia QZ8501. Mereka adalah pasangan suami istri Korea Selatan bernama Seong Byung Park berusia 37 tahun dan Kyung Hwang Lee berusia 34 tahun. Saat ditemukan, kedua jasad dalam kondisi duduk di kursi penumpang dengan sabuk keselamatan yang masih terikat. Dan jasad Park, sang suami, tengah memeluk erat kursi bayi yang diduga merupakan tempat duduk bayinya bernama Yuna Park. Dari bukti temuan itu, terlihat Park dan Lee ingin berusaha melindungi bayinya saat pesawat jatuh dan tenggelam di lautan. Sayangnya hingga hari ini belum diketahui di mana dan bagaimana nasib Yuna Park, sebab tim SAR gabungan belum menemukan bayi berusia 11 bulan itu di lokasi ditemukannya kedua jasad orang tuanya. Yang tertinggal dari bayi itu hanya kursi bayi yang kini berada di posko SAR Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Berikutnya adalah mengenai pramugari dan pramugara AirAsia QZ8501. Hairunisa Haidar Fauzi merupakan salah satu dari 2 pramugari yang bertugas di pesawat dengan rute Surabaya-Singapura itu yang jasadnya telah ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sementara pramugari lainnya yakni Wanti Setiawati belum diketahui nasibnya. Saat ditemukan, jasad Hairunisa masih mengenakan seragam pramugari dengan label nama yang masih tersemat bertulis namanya. Jenazah gadis 22 tahun ini kemudian diantar ke kampung halamannya di Palembang untuk disemayamkan dan dimakamkan pada tanggal 2 Januari 2015. Berbagai media internasional menyorot pesan cinta Hairunisa berupa foto-foto yang diunggahnya ke media sosial sebelum tragedi berlangsung yang mengundang haru para pengguna internet di dunia. Salah satu pesan itu berupa foto bertuliskan I love you from 38,000 feet di atas kertas coklat dan ditempatkan di jendela pesawat. Sayap pesawat dan langit biru menjadi latar belakang foto pesan yang diunggah ke Instagram pada 17 Desember 2014 atau 2 pekan sebelum insiden 28 Desember 2014. Pramugari yang juga mantan mahasiswa hukum ini juga mengunggah foto lain pada 17 Desember 2014. Pesan itu ditulis di atas tanah bertuliskan Divo Nisa. Sebelumnya pada 6 November 2014, nama itu juga diunggah oleh Nisa. Dia memperagakan rangkaian huruf menjadi nama Love Divo dengan tangan yang dimainkan di depan jendela pesawat. Divo dikabarkan adalah nama kekasih dari Hairunisa. Oh, take me back to the start. Selain Hairunisa, pesan mengharukan penuh cinta juga dilakukan salah satu pramugara AirAsia QZ8501 bernama Oscar Desano. Jasad Oscar sendiri sudah ditemukan dan dimakamkan di Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Pria berusia 27 tahun ini meninggalkan seorang istri bernama Desi Purbaningrum yang saat ini tengah hamil 6 bulan dan mengandung anak pertama mereka. Sebelum tragedi berlangsung pada 16 Desember 2014, Oscar sempat memposting sebuah foto dan ucapan selamat ulang tahun kepada istri tercintanya. Ia mengucap beberapa doa untuk sang istri. Salah satunya adalah hanya maut yang dapat memisahkan kita. Hingga saat ini Desi masih syok dan mengurung diri di kamar. Ia bahkan tidak mau makan. Berbagai simpati pun berdatangan dari para pengguna media sosial untuknya. Touched my heart, it touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew. Dan yang terakhir adalah mengenai kisah jenazah yang masih utuh setelah 11 hari mengapung di laut. Tepatnya pada hari ke-11 pencarian korban dan pesawat AirAsia QZ8501, awak media yang biasa menunggu informasi mengenai hasil pencarian korban dikejutkan dengan kedatangan jenazah korban ke-40 di Rumah Sakit Sultan Imanuddin RRSI, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang kondisinya masih mengenakan baju yang terlihat bagus, berbeda dari puluhan jenazah sebelumnya. Tak hanya lengkap, ajaibnya saat petugas melakukan pembersihan jenazah korban, ternyata kondisinya masih baik. Keberadaan jenazah ini menimbulkan teka-teki dan hingga saat ini belum terungkap. Koordinator tim DVI Polri di RRSI, Kombes Haryanto, hanya memberi pernyataan pada wartawan dan mengakui jika jenazah yang baru diterima pihaknya masih dalam kondisi baik. Di sejumlah media, keluarga dan para sahabat menduga jenazah itu bernama Saifur Rahmat, yang merupakan salah satu teknisi pesawat AirAsia QZ8501. Di kalangan temannya, Saiful dikenal aktif mengikuti berbagai kajian majelis ilmu. Bahkan salah satu rekan korban yang bernama Rudi mengatakan, jika sehari sebelum kejadian pesawat hilang kontak, dirinya mencium bau harum yang berasal dari tubuh Saiful. Sementara itu, ada lagi yang menduga jika jenazah tersebut belum lama meninggal, jadi kondisinya masih baik. Pemirsa, itulah 7 kisah di balik tragedi pesawat AirAsia versi on the spot.
Bagaimana jadinya jika roller coaster keluar dari jalur atau ketika wahana roda berputar membuat orang yang menaikinya terhempas? Simak ceritanya dalam 7 tragedi di wahana bermain hanya di On The Spot.